Kejujuran adalah keutamaan antara manusia yang paling penting. Mengapa? Karena manusia itu memerlukan kebenaran. Kebenaran itu penting karena kalau tidak kita mati kehausan, kita tidak menemukan orang yang menampung kita dan sebagainya. Nah, kalau orang tidak jujur, dia bohong. Dia tidak memberitahu apa yang benar, jadi dia menyesatkan, berarti dia mencelakakan. Oleh karena itu bagi kita sangat penting bisa mengandalkan kejujuran orang lain. Kalau orang mengatakan di situ engkau ditunggu, ya saya ditunggu. Kalau orang mengatakan ini ada bahaya, saya harus tahu bahaya itu ada. Nah, karena itu manusia membedakan antara orang yang jujur dan orang yang tidak jujur. Yang jujur itu orang yang dipercayai. Nah, tak ada yang lebih penting dalam hubungan antara manusia daripada apa orang bisa dipercayai atau tidak. Orang yang tidak bisa dipercayai itu kita anggap bajingan, berbahaya, mengancam kita. Karena itu kejujuran begitu penting. Tentu saja kejujuran ada macam-macam. Kalau orang yang tidak punya alasan atau saya tidak kenal menanyakan hal-hal mengenai hidup saya pribadi, kejujuran tidak menuntut bahwa saya menjawab pertanyaan itu. Saya bisa menjawab yang umum. Orang bertanya misalnya, Anda datang dari mana? Ya saya jawab saja, saya datang dari sana. Tidak perlu saya katakan dari mana saya datang. Jadi kejujuran tentu ada juga aturan main. Kejujuran tentu tergantung dari orang. Misalnya beda kejujuran anak terhadap orang tua. Beda kejujuran orang tua terhadap anak. Orang tua tidak akan memberitahu segala macam hal. Beda kejujuran orang bisnis. Dan beda kejujuran orang politisi. Beda kejujuran seorang hakim. Dan beda kejujuran seorang wartawan. Tapi kejujuran mereka itu semua ada kesamaan, yaitu bahwa dalam hal yang menentukan mereka bisa dipercayai. Si anak diharapkan mengatakan kepada orang tua yang dialami misalnya. Meskipun kadang-kadang dia akan juga menyembunyikan sesuatu. Kalau dia selalu menyembunyikan, bahayanya dia tidak jujur, dia harus dididik oleh orang tua. Orang tua yang misalnya melarang anak pergi ke tempat tertentu, tidak selalu harus memberi alasan yang benar. Tetapi makin anak menjadi gede, mereka harus membuka kepercayaan penuh kepada mereka. Anak harus ikut mengerti bagaimana orang tua berpikir. Kalau orang tua mengira demi kebaikan anak, ini semua tidak diberitahu, mereka tidak jujur, anaknya tidak akan jujur. Nah, orang bisnis itu susah sekali. Tapi kita kan tahu, hubungan bisnis itu bukan hubungan sekali pukul lari. Kalau orang sekali pukul, sekali untung lalu lari, dia tidak perlu jujur. Ya. Bajingan juga tidak perlu jujur karena dia lari supaya tidak ketangkep. Tapi kalau orang bisnis mau berhasil, dia harus membangun hubungan bisnis. Dia punya business partner. Yang paling penting di antara business partners ada saling kepercayaan. Jadi hubungan bisnis yang menguntungkan jangka panjang memerlukan kejujuran. Itu banyak orang yang mengira
pinter bisnis sama dengan pinter menipu, itu tidak benar. Sama saja saya pergi ke pasar ya. Saya beli jeruk sama bok yang ada di situ. Kalau dia bagus, dia mengatakan lebih baik Pak, jangan ambil ini, di situ lebih baik, ini udah lama. Ilah, saya dikasih ini, saya sendiri tidak tahu. Hari berikut saya ke pasar lagi, ya saya beli jeruknya sama ibu itu. Itu caranya, kalau saya diperlakukan baik, di restoran tidak ditipu, saya akan ke sana. Politisi lebih susah sekali. Tapi politisi pun harus bisa dipercayai. Saya selalu ingat suatu jawaban dari pemimpin Jerman pertama sesudah Perang Dunia Kedua, waktu Jerman hancur. Akhirnya tahun 49 Jerman Barat mendapat pemerintahan, yang memimpin itu Kanselir Konrad Adenauer, orang yang termasyhur, lama dia jadi kanselir. Dan pernah dia ditanya oleh politisi muda, kok Bapak kemarin mengatakan kebalikan daripada yang dikatakan sekarang? Lah Adenauer menjawab, peduli amat aku dengan yang kukatakan kemarin. Jujur apa enggak? Tentu politisi kejujuran mengandaikan orang lain punya otak, ya. Jadi kejujuran politisi itu tidak sama dengan misalnya kejujuran seorang rohaniwan atau rohaniwati. Di dalam politik sama seperti main kartu itu, penting lawannya atau temannya tidak melihat kartu kita. Dapat kesan kita punya kartu yang kuat padahal kartunya lemah dan sebagainya. Itu belum melanggar kejujuran. Toh saya kira dalam politik, kalau kita melihat politisi yang berhasil, itu adalah orang yang dalam hal yang menentukan bisa dipegang katanya. Politik luar negeri juga demikian. Jadi itu bukan hanya masalah pinter menghitung mana yang menguntungkan. Berlaku juga satu kata, satu tindakan. Sekali lagi dengan pakai otak. Jadi kejujuran ada tingkat-tingkatnya. Menurut saya pribadi, akhirnya yang menentukan itu adalah kualitas hati orang yang bersangkutan. Orang yang hatinya jujur, hatinya yang misalnya tidak bohong demi keuntungannya sendiri, tidak bohong atau menipu untuk memukul lawan yang dibenci dan sebagainya, itu akan terasa dan dia akan dipercayai. Dia pun kalau misalnya masuk politik ya harus pinter juga, tidak buka semua kartu dan sebagainya. Tapi ada sebuah kejujuran dasar, kalau itu tidak ada sesuatu yang lain yang tidak ada pada manusia yang namanya integritas. Integritas itu berarti bahwa kita ini utuh, satu sosok. Cara bicara, cara berbuat, cara berpikir, cara berasa, itu satu, itu orang yang integr. Orang yang tidak integr tidak bisa dipegang dan akhirnya juga tidak akan berhasil. Mungkin ini yang bisa saya katakan tentang kejujuran.